Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam melakukan pengentrian renja rencana kerja OPD untuk tahun 2021 pada aplikasi versi 2 perencanaan yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Dell. Untuk memulai pengentrian renja, Bapak Ibu bisa memilih menu renja OPD di aplikasi perencanaan Bapak Ibu sesuai dengan kabupaten masing-masing. Menu rencana renja OPD ini telah kami deploy, telah kami pasang di server masing-masing kabupaten. Yang berbeda dari aplikasi versi 2 ini adalah adanya menu pilihan RPJMD. Jadi Bapak Ibu, jika nanti kita mau melihat data-data renja 3-4 tahun yang lalu gitu ya, maka kita bisa memilih sesuai RPJMD-nya. Dan ini ketika kita memilih RPJMD, maka kita akan ditanya untuk memilih tahun dari RPJMD. Jadi data renja kita itu continue. Yang dimaksud dengan continue itu adalah setiap tahunnya akan ada di server, sehingga kita bisa melihat tahun berapa renja yang kita pernah buat. Nah, saat ini karena kita baru memulai, kita bisa memilih tahun 2021 untuk pengentrian tahun 2021. Nah, untuk melakukan rencana kerja OPD, kita bisa memilih tab yang nomor 2. Ini sama seperti Renstra, ini tujuannya untuk menyusun. Kalau yang tab yang ini itu tujuannya untuk data-data final. Jadi kalau sudah final nanti dia akan masuk ke sini. Nah, untuk menyusun rencana kerja tahun 2021, Bapak Ibu harus pastikan dulu menu ini adalah menu rencana kerja tahun 2021, sehingga tidak mengentri data di tahun yang salah gitu. Ini akan berguna nanti ketika kita melakukan perubahan renja. Kita bisa melakukan perubahan renja di tahun 2020. Nanti kami akan migrasi data-data dari versi 1 untuk kita gunakan di versi 2 ini. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan Renstra yang mulai dari 0. Di renja datanya sudah ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti daftar kegiatan dan subkegiatan itu sudah masuk di aplikasi di daftar Renstra Bapak Ibu, di daftar renja Bapak Ibu. Dan ini adalah sub kegiatan yang Bapak Ibu daftarkan di Renstra. Nah, bagaimana melihat ini, melihat pagu? Ternyata memang kemarin, waktu Renstra kemarin, ada beberapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang belum memperhatikan masalah pagu gitu. Ada yang pagu melebihi pagu program, tapi menghasilkan data yang bernilai 0 tapi diabaikan. Lalu bertanya kenapa ini 0 gitu. Nah, mungkin di renja ini bisa jadi pelajaran juga bagi Bapak Ibu. Maksud saya adalah itu bakal terjadi lagi kalau Bapak Ibu tidak mengerti permasalahan pagu itu tadi. Nah, untuk membandingkan pagu-pagu, Bapak Ibu bisa mengklik bagian anggaran. Ini ada anggaran, ada kinerja 2021.
Kalau kita klik range ya, di sini mungkin akan lebih jelas. Kenapa? Karena di sini menggunakan istilah RPJMD dan Renstra dan Renja. Kenapa di Renstra tidak bisa menggunakan istilah ini? Karena di Renstra itu perbandingannya 5 tahun, datanya banyak sekali, dan program yang dibandingkan adalah program dan kegiatan yang kita isi setiap tahunnya selama 5 tahun. Nah, di Renja ini kita cuman menggunakan data setahun, sehingga jauh lebih simpel, jauh lebih ringan dibanding di Renstra kemarin. Bapak Ibu perhatikan di sini, misalnya ini ketika kita memilih program ini, kita akan ketika kita sejajar dengan program itu di RPJMD, ini adalah pagu program kita untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan. Nah, untuk Renstra ini adalah kumpulan akumulatif dari sub kegiatan di kegiatan di Renstra, di kegiatan tersebut. Jadi misalnya ini kegiatan ini, sub di Renstra kita berapa, itu akan ditulis di sini. Kemudian diakumulasi sehingga menghasilkan pagu kegiatan, pagu program, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini, berarti bahwa angka 120M di Renstra dan 124M di RPJMD itu berarti ada selisih sekitar 4M yang tidak terserap di Renstra. Nah, ini kondisinya. Terus di mana posisi Renja? Oh, di posisi Renja ada di sini. Nanti ketika kita membuat rincian, maka akan masuk ke sini angka-angka ini. Cuman yang perlu diperhatikan, kenapa ini 0? Karena ini posisinya adalah pagu program. Kalau pagu program ada di program, tidak ada di kegiatan. Ketika ini Renstra, kenapa bisa lengkap? Karena waktu kita di Renstra mengisi di pagu Renstra, pagu subkegiatan. Nanti ketika masuk rincian, nanti ada nolnya di bawah. Itu karena levelnya bukan di level subkegiatan, tapi di level rincian. Baik, saya contohkan satu contoh pengentrian rincian. Kita mengentri rincian dengan memilih tombol tambah data. Di tombol tambah data ini sudah tersedia program kegiatan subkegiatan dengan tombol pilih subkegiatan. Ini sama seperti kita mengentri Renstra kemarin. Nah, ini juga adalah daftar subkegiatan yang sudah ada di Renstra. Lalu kita klik yang ini, misalnya saya contohkan yang ini, satu subkegiatan, maka akan masuk datanya lengkap. Nah, ini kalau kita masih ingat, kita menggunakan aplikasi versi 1, itu ada judul RK. Yang ini nanti akan menjadi subkegiatan di versi 1. Namun kalau di versi 2 ini menjadi subkegiatan gitu. Nah, karena dia menjadi subkegiatan, Bapak Ibu bisa mengedit ini sebenarnya, bisa mengganti dengan apapun. Namun saran saya supaya terstruktur nanti, atau subkegiatan itu harusnya menggambarkan dari sebuah kegiatan. Jadi sebenarnya bisa nanti subkegiatan itu bisa turun per lokasi lagi. Makanya di sini ada pilih lokasi.
Nah, misalnya kita mau membuat rincian untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di kecamatan tertentu, maka kita bisa membuat 7 kali atau berapa kali pun di subkegiatan ini. Nah, itu judul. Nah, sekarang kalau kita bicara jenis, nah ini sama, utama dan cadangan. Utama itu perbedaan dengan cadangan adalah utama itu akan pagu kegiatan dan pagu subkegiatan akan mengunci rinja ini. Jadi rincian ini tidak akan bisa diajukan kalau sudah melebihi. Namun ada alternatif apabila Bapak Ibu merasa bahwa saya mau di tahun-tahun berikutnya. Jadi kan ini kan range 5 tahun, range setahun. Jadi terkadang ada kegiatan yang kita mau rocker dari pagu dari kegiatan yang lain di subkegiatan di program tersebut. Nah, kita bisa tukar dengan menggunakan cadangan. Tapi tentu saja itu akan divalidasi lagi oleh verifikator. Verifikator akan memperhatikan, akan meneliti bagian yang menggunakan atau atau rincian yang menggunakan cadangan. Nah, kita pilih lokasi sama seperti di Renstra kemarin. Nah, bidang ini memang tujuannya untuk mendata pelaksana dari pelaksana dari rincian yang kita buat ini. Memang harusnya di sini akan ada nanti bidang-bidang. Saya belum masukkan data-data bidang di Taput sehingga belum bisa dipilih. Ini memang yang setahu saya kan kita tahu bahwa biasanya sekarang sudah mengarah ke program satu bidang yang mengerjakan. Nah, bidang organisasi itulah yang nanti akan kita pilih di sini. Begitu juga suborganisasi. Kalau nanti OPD kita punya suborganisasi, kayak misalnya Dinas Kesehatan dengan RSU, dengan Puskesmas, itu tentu saja dengan kebijakan di daerah masing-masing ya. Ada yang kelurahan gitu, bisa dipisah ke sini. Dan tentu saja bisa dikosongkan. Atau saya pilih dulu saja. Saya cek. Oke, Mas. Setelah tersimpan, kita bisa membuka data dan kita bisa melihat beberapa data yang sudah masuk. Ini data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita klik tombol aksi untuk mengisi rincian. Bapak Ibu, kita akan disajikan beberapa informasi mengenai indikator. Jadi ini target subkegiatan 80% dari pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, dengan adanya masuk ke rincian seperti ini, target di subkegiatan ini berapa itu akan kita isi di target. Namun demikian, sebelum itu kita langsung dulu ke input rincian. Ini adalah menu input rincian yang belum terisi. Kalau kita mau melakukan pengentrian data rincian, maka kita bisa memilih yang ini, tambah rincian. Di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama ada kode rekening. Kode rekening ini adalah kode rekening yang tentu saja dari Permendagri 90. Bapak Ibu, kita lihat di sini Permendagri 90 tahun 2019.
Namun di sini masih semua boleh dipilih ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini saya akan diskusi dengan teman-teman di anggaran atau di Bapeda mau di level mana mereka memilih rekening. Namun secara seperti aplikasi yang lama harusnya itu adalah level paling terakhir ya, level paling terakhir. Itu misalnya di sini barang jasa, alat bahan minyak dan gas. Kemudian Bapak Ibu di sini ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini juga termuat di Permendagri 90. Cuman sumber pendanaannya banyak Bapak Ibu, berbeda dengan sebelum aplikasi yang lama. Aplikasi yang lama itu sumber dananya sedikit. Nah, karena pilihan yang banyak ini, nanti juga sekali lagi saya akan putuskan bersama dengan teman-teman di anggaran atau di Bapeda mau sampai di level mana pilihan untuk RKPD di Renja, atau pilihan yang mana yang tidak boleh dipilih misalnya. Nah, itu harus didiskusikan sehingga masih terbuka, nanti kita akan diskusi untuk menutupnya. Kita pilih saja dulu misalnya saya ambil dari DAU. Ini pendapatan transfer, pendapatan hibah. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menggunakan ini, dana alokasi DAU ya ini. Nah, apakah sampai di sini nanti pilihannya itu nanti bisa kita diskusi dulu dengan teman-teman yang berwenang. Saya pilih dulu yang ini DAU. Nah, kemudian ada standar harga. Nah, standar harga ini memang agak sedikit lambat karena saya belum pasang cache seperti aplikasi versi 1. Nanti saya akan pasang cache supaya lebih ringan. Di sini ada berzona Bapak Ibu, nanti tergantung kabupatennya apakah admin standar biayanya apakah mau membuat zonasi atau tidak berdasarkan kecamatan, berdasarkan kewilayahan. Saya contohkanlah dulu salah satu, yang ini misalnya satuannya bujur sangkar. Mungkin saya cari yang lain saja. Memang sedikit lambat Bapak Ibu. Ini akan saya pasang cache secepatnya biar bisa lebih ringan. Misalnya kita cari kertas. Di sini kertas HVS ya. Ya, ini aja misalnya. Oke, saya pasang misalnya 50 frame. Nah, Bapak Ibu, di sini otomatis sudah terbentuk tree rincian. Jadi gimana kalau kita mau nambah lagi? Kita tambah rincian. Dan Bapak Ibu juga sekali lagi bisa menambahkan beberapa rincian sekaligus. Nah, bagaimana kalau mengedit? Bapak Ibu bisa klik yang ini untuk mengeditnya. Mau ganti rekening, standar sumber dana atau standar biaya, bebas Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat kita sudah punya pagu di sini. Kita sudah punya pagu. Kita lihat dulu. Ya, cocok ya Bapak Ibu, 3 juta. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu bisa melihat misalnya ini harga satuannya berapa sih? Ya, ini bisa diklik. Nanti ada harga satuannya.
Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat jenisnya, kemudian sumber dana, misalnya ini sumber dana kode yang tadi Bapak Ibu lihat di depan, atau nomor SK-nya. Nah, ini nomor SK dari standar harga tersebut. Jadi pengentriannya juga cuma simpel, klik pilih-pilih simpan, klik pilih-pilih simpan. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, misalnya waktu pelaksanaan ini memang akan muncul di RKA, namun ada baiknya juga Bapak Ibu rencanakan dari Renja, walaupun masih jauh, akan membantu Bapak Ibu ketika KPPS nanti. KPPS kita udah bentar lagi, jadi saran saya diisi aja. Misalnya targetnya misalnya 80 juga, kita simpan. Nah, nanti ini target bisa Bapak Ibu ubah sepanjang perjalanan menuju APBD. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pengurangan anggaran dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menurunkan atau menaikkan target ini. Oke, simpan. Oh ya, lokasi, sorry, ini harusnya sudah tadi. Iya, masuk. Dan demikianlah pengisian Renja. Di depan ini kita juga bahkan disajikan sampai ke standar harga apa, berapa harganya. Jadi satu Renja Pagu total Renja itu dari depan saja kita udah tahu 3.145 itu didapat dari apa. Nah, demikian. Jadi kita juga bisa melakukan edit bersama. Kalau Bapak Ibu punya beberapa data, atau melalui tombol aksi untuk melakukan edit atau nambah atau ekspor. Setelah mungkin pagunya sudah oke, nanti bisa melakukan proses pengajuan. Saran saya dikumpul saja dulu, dikerjakan dulu sesuai pagu dulu, nanti pada waktunya baru sekaligus melakukan pengajuan. Demikian mungkin pengisian panduan saya melakukan pengentrian Renja. 1-2 jam lagi mungkin saya akan siapkan materi untuk pengusulan standar biaya dan juga pengusulan lokasi. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik. Ada satu fitur yang memang sudah dimintakan yang belum ada, yaitu kopi. Itu pun akan segera saya lengkapi supaya bisa Bapak Ibu bisa bekerja lebih cepat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan memandu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Horas.